Waalaikumsalam, Mbak Putri. Ya, Mas Bimo, bagaimana melihat adanya kotak kosong bahkan sampai ada 41 daerah yang calonnya ataupun juga cakada pesertanya ini hanya calon tunggal, Mas Bimo? Begini Putri, mengenai fenomena kotak kosong ini memang beberapa calon PDI Perjuangan yang saat ini mencalonkan sebagai bupati maupun wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota juga muncul. Ada dua hal yang kita lihat fenomena ini. Memang kotak kosong itu lahir ada nyata karena memang kandidat ini tidak ada pasangan lain yang bersaing dalam kontestasi. Memang rakyat menghendaki kandidat biasanya incumbent karena key success story-nya selama 5 tahun itu mewujud dengan berbagai kebijakan yang rakyat berkehendak untuk memilih kembali, sehingga partai-partai politik pun juga berpikir untuk mencalonkan kandidat kadernya juga tidak memungkinkan mengalahkan popularitas dan elektabilitasnya. Biasanya partai-partai politik kemudian berembuk, bermufakat, bermusyawarah ya untuk mengusung menjadi calon tunggal. Kalau yang terjadi ini adalah merupakan sesuatu yang tanpa rekayasa, tanpa didesain dengan political engineering di kalangan partai politik, saya kira itu bagian daripada demokrasi. Baik. Tapi ada juga bahwa calon tunggal itu karena faktor kepentingan partai untuk menjadikan seseorang tokoh atau calon tanpa ada persaingan yang tidak memberikan ruang kandidat atau partai lain mencalonkan, ini menjadi sesuatu yang bisa kita sebut tidak demokratis karena calon tunggal semacam ini tidak memberikan alternatif pilihan pada rakyat dan juga tidak memberikan ruang calon-calon lain untuk tampil sebagai kandidat di dalam persaingan kontestasi yang lebih fair. Ya, jadi saya melihat dua itu. Yang pertama memang rakyat betul itu berkehendak. Oke, catatan dari PDIP, dari survei-survei di berbagai daerah, Mas Bimo, dari 41 daerah yang ada kotak kosong itu mayoritas kemana? Alasan pertama atau alasan kedua? Kalau yang terjadi saat ini beberapa memang muncul karena yang bersangkutan adalah bupati incumbent atau wali kota incumbent yang memang mempunyai sukses story. Jadi saya melihat ada dua kelompok ini dan saya juga mencermati ada yang memang itu bertentangan dengan prinsip demokrasi, ada yang memang karena itu adalah bagian daripada demokrasi. Ya, saya melihat itu. Baik. Ada dua hal yang saya lihat dicermati oleh PDI Perjuangan, dan PDI Perjuangan melihat threshold yang diturunkan menjadi 7%, 7% ini menjadi sangat menarik. Hampir saja PDI Perjuangan hanya bisa mencalonkan kurang lebih 180 cakada dari 140 yang waktu itu kita mempunyai 20% threshold untuk bisa mencalonkan. Kemudian sulitnya mencarikan pasangan karena faktor tingginya threshold, hampir saja kita gagal mencalonkan cakada kita karena faktor threshold. Tapi karena ada perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi, sekarang hampir sekitar 400 cakada kita bisa ikut berkontestasi. Oke, baik. Jadi saat ini kecil sebenarnya kalau kita banding dari 41 cakada dari 400, sekitar 425 pilkada yang ada di Indonesia. Ya, baik. Nah, kita sudah kedatangan para narasumber lainnya, sudah bergabung dengan saya tentunya sebagai pengamat politik. Sudah ada Bang Ray Rangkuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ray. Kemudian juga akan memberikan pandangannya, suaranya dari PKS. Nanti kita juga akan tanya tentunya Bang Ray. Beliau ini sebagai juga anggota DPR Komisi 2 nanti, karena tadi sudah dikatakan oleh Pak Idam akan berkonsultasi juga ke Komisi 2. Sudah ada bersama saya Bang Mardhani Alisera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bang Mardhani. Bang Mardhani, bagaimana kemudian lihat hal ini? 41 kotak kosong padahal sudah dipermudah peraturannya bagi partai-partai untuk mengajukan calon lewat putusan MK. Tapi masih tinggi loh sebenarnya 41 ini. Angka 41 tinggi, Putri. Dan kita sedih.
Karena demokrasi itu esensinya kontestasi. Memberikan lebih banyak pilihan buat masyarakat. Kalau di teori ekonomi makin banyak warung tuh makin kompetitif harganya. Dan makin ada kontestasi karya dan gagasan sama track record. Kami di Komisi 2 tentu mencermati ini. Dengan Idam dan teman-teman KPU kita sudah coba buka, tapi memang ada satu aturan di PKPU bahwa mereka yang sudah mendaftarkan secara bersama itu tidak bisa menarik kembali dukungannya kecuali atas kesepakatan bersama. Nah nanti maksudnya mendudukan parpol ini entitas privat apa entitas publik. Kalau di entitas privat, misal saya privat sudah Bang Rey dengan Putri udah bikin kesepakatan, saya nggak bisa menarik diri karena kita sudah buat kesepakatan kalau itu privat. Tapi kalau dia adalah entitas publik, sebetulnya tidak ada masalah karena dia lebih terikat kepada publik untuk menarik kontestasi yang baik. Nah tentu Putri dan teman-teman kalau tahu 36 triliun biaya untuk pilkada serentak kita besar sekali. Sayang sekali kalau kota kosongnya banyak. Baik, 41 angkanya menyedihkan, miris kalau kata Bang Mardhani. Tapi di beberapa daerah PKS sepertinya kalau tidak ada putusan MK ini bisa mendorong dan juga mendukung salah satu calon saja bersama dengan para partai-partai lainnya begitu. Termasuk juga di Jakarta sebenarnya Bang Mardhani. Betul. Nah, itu yang kami ada pada posisi misalnya gini. Kan keputusan MK itu 20 Agustus ya Put ya. Daftarnya 27. Satu minggu itu rata-rata koalisi itu sudah terbentuk. Kami sudah melakukan proses, ada yang pertengahan, ada yang 3/4 gitu loh. Kalau yang masih awal kita bisa tarik diri. Karena bagaimanapun ada etika. Nah, beberapa itu sudah separuh lebih. Kalau sudah separuh lebih dengan ada kasus MK keluar 6,5 sampai 10, kami tentu pertimbangkan bagaimana suasana di koalisi yang ada. Nah, tentu harapan kami dengan keputusan MK mudah-mudahan nanti menjadi norma tetap dalam perundang-undangan itu di 2029. Apalagi kalau itu diterapkan juga kepada Pilpres, kita akan berhadapan dengan sebuah situasi yang jauh lebih baik di 2029. Baik, Bang Rey benar Bang Rey, catatan Bang Rey. Memang karena para partai ini terlalu mepet antara keluarnya putusan MK dengan pendaftaran sehingga susah untuk menarik diri dari koalisi. Ada berbagai macam etika dan pertimbangan-pertimbangan lainnya untuk bisa mengusung calonnya sendiri. Saya kira ada 3 faktor. Faktor pertama memang waktu mepet, sehingga sulit bagi partai-partai itu mengatur strategi baru untuk mendorong kandidat baru gitu. Yang kedua adalah soal sudah ada komitmen dari awal bahwa memang apapun yang terjadi mereka berkoalisi. Nah, apa isi komitmen itu ya bisa macam-macam. Apakah dapat menteri misalnya, apa dapat ini ya kita nggak tahu apa faktor-faktor dari itu. Nah, yang ketiga yang agak alami sih, yang alami itu yang nggak ada pilihan lah, memang harus bersama dia karena elektabilitasnya terlalu tinggi gitu. Sehingga kalaupun misalnya di 0% kan pun belum tentu ada orang mau melawan yang bersangkutan karena udah terlalu tinggi. Tapi itu yang tadi disebut oleh Mas Bima itu yang alami. Nah, cuma dari 41 ini sekarang 41 ya, bukan 43 ya. Bukan, sudah dua orang sudah daerah sudah menambahkan calonnya. Kalau begitu. Dari 41 ini saya kira ya kalau saya baca-baca lagi tuh mungkin hampir 80%-nya itu bayi rekayasa. Karena situasi kotak kosong ini sekarang sudah bagian dari pemenangan, strategi pemenangan. Jadi bukan lagi karena tadi kan disebut oleh Mas Bima tadi itu yang baik alami itu ya kan, karena memang nggak tersaingi deh, elektabilitasnya udah di angka 60-70% gitu, udah susah ya buang-buang uang, tenaga, pikiran kalau kita nyalonin lagi misalnya begitu. Nah kalau yang 80% ini menurut saya by design sudah menjadi gaya nih, bagian dari pemenangan. Caranya adalah ya, borong semua partai politik.